Untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar dan menurunkan ekspektasi inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Halo, selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi Mbak Paskalis bersama di rumah. Oke, Pak, ini Salam sehat cukup selalu. mengejutkan di RDG terakhir kemarin karena kayaknya ekspektasinya cuma 25 basis poin gitu naiknya. Tiba-tiba wah 50 basis poin nih BI. Kenapa begitu berani mengambil langkah tersebut dan kemarin Pak Peri juga sempat menyebut soal front loaded, preemptive dan juga forward looking. Itu apa sebenarnya maksudnya Pak? Iya, pertama saya sampaikan selamat pagi. Mengenai kenaikan suku bunga sebenarnya kalau kita lihat semua sudah mengekspektasikan atau para analis, para investor itu sudah eh, dengan melihat perkembangan global saat ini yang juga di mana negara-negara maju dan juga negara di tataran dimanapun berada ya, termasuk juga di Amerika belahan lain, Latin, misalkan Eropa, ini semua juga pada meningkatkan suku bunga. Jadi kenaikan suku bunga melihat kondisi global yang memang dipenuhi dengan ketidakpastian saat ini memang adalah niscaya. Sehingga semua pada memang sudah berharap gitu Mbak. Nah isunya kenapa kok memang kita naikkan 50 basis poin. Tentunya sebagaimana disampaikan di dalam press release rapat Dewan Gubernur kita, langkah-langkah itu memang bagian dari upaya BI atau Bank Indonesia untuk di dalam konteks untuk melakukan langkah pengendalian terhadap potensi tekanan inflasi ke depan, ya, tekanan inflasi inti, dan juga turut membantu meringankan tekanan nilai tukar maupun juga ini dengan memperhatikan kondisi perekonomian domestik yang memang masih kuat. Nah, dikatakan front loaded ya, preemptive dan juga forward looking, ini tentunya kita melihat bahwasanya kebijakan itu ada dampaknya, perlu waktu untuk melihat dampaknya ke depan, sehingga memang itu harus diperhatikan diperhitungkan lebih awal gitu. Jadi dia sebelum kejadian itu berlangsung atau risiko-risiko berlangsung, kita sudah memperhitungkan ada risiko ke depan, maka dia harus dilakukan lebih awal gitu. Jadi sebelum kejadian itu berlangsung. Nah, ada kata-kata front loaded gitu. Front loaded ini maksudnya bahwasanya takaran yang disampaikan oleh Bank Indonesia ini adalah lebih besar gitu. Jadi di situ kenapa lebih besar? Misalkan tadi dikatakan 25 basis poin, tapi instead kita menyampaikan 50 basis poin kenaikan. Tentunya ini dengan perhitungan yang cukup cermat dan juga terukur untuk memastikan tekanan ke depan tadi, kenaikan atas inflasi, khususnya inflasi fundamental gitu ya, inflasi inti dan juga ekspektasi inflasi, supaya nanti itu bisa direspon lebih awal, nanti sehingga tekanan itu bisa nanti akan mereda lebih awal lagi, khususnya nanti kalau disampaikan masuk lagi ke dalam sasarannya di paruh kedua atau awal di triwulan ketiga tahun 2023. Itu maksud dari front loading, kemudian preemptive dan juga forward looking. Jadi kita melakukan atau memberikan takaran respon yang lebih besar dengan dengan melihat risiko ke depan yang akan terjadi terhadap tekanan inflasi dan juga ekspektasi inflasi, ya. Kemudian itu kita dengan memperhatikan itu juga bahwasanya kondisi ekonomi domestik juga masih kuat gitu. Dan langkah itu juga tentunya diharapkan bisa juga membantu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah memang saat ini dimanapun ini juga mengalami tekanan karena memang kondisi global yang saat ini terjadi ya uncertainty yang sangat tinggi. Kalau Pak Presiden menyampaikan saat ini ekonomi global itu tidak biasa-biasa saja atau kondisinya sangat penuh dengan ketidakpastian, maka langkah-langkah ini juga langkah yang cermat dan terukur ya, dengan harapan bisa kita mengelola stabilitas itu dan membawa ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti itu kembali lagi ke sasarannya di pertengahan tahun depan. Tapi Demikian Mbak. sudah cukup belum Pak angka 4,25% ini dengan kenaikan 50 basis poin kemarin? Ya, sebenarnya respon kebijakan itu tentunya biasanya kita memang memperhatikan semua atau perkembangan ekonomi baik global maupun domestik, dan kita melihat itu kalau kita istilahnya data dependent tentunya. Nah, kalau kita melihat one to one ya, itu tentunya
kebijakan nggak seperti itu gitu. Misalkan taruhlah Amerika Serikat atau the Fed ya, kemudian atau Euro atau taruhlah bank sentral negara lain itu menaikkan suku bunga, terus kita juga ikut-ikut menaikkan suku bunga dengan takaran yang sama, itu tentunya nggak seperti itu. Kita melihat respon kebijakan itu secara terintegrasi, variabel-variabel domestik, global dan domestik, sampai sejauh mana dia memberikan potensi tekanan terhadap khususnya inflasi, ya, stabilitas rupiah dalam hal ini inflasi, dan juga nanti kita lihat dampak eksternal kepada nilai tukar, maupun juga kita melihat ketahanan ekonomi kita. Jadi sehingga memang kita melihat sampai sejauh mana tentunya ini kita nanti melihat data, tapi poinnya Bank Indonesia dengan komitmen yang kuat dan juga kita terus bersinergi dengan pemerintah tentunya untuk mengawal stabilitas makro dan sektor keuangan di Indonesia agar juga nanti pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu dapat didorong dengan lebih kuat, lebih langgeng dan lebih sehat. Demikian. Tapi yang cukup dikhawatirkan Pak Solikin sebenarnya adalah bayang-bayang ketika BI suku bunganya naik adalah bunga kredit ini juga ikut naik. Nah, sudah ada perhitungan dari BI kah sebesar apa dampaknya, Pak? Nah, begini, kita melihat kondisi saat ini ya, likuiditas perekonomian kita itu memang masih longgar ya, kalau empel gitu. Jadi sehingga kalau kenaikan suku bunga ini tidak semerta-merta gitu ya. Biasanya memang kalau kita lihat kondisi normal ya, itu butuh waktu sekitar 4 bulan sampai 4 kuartal ya, 4 kuartal ke depan ini dampaknya terhadap nanti kepada biasanya kepada suku bunga simpanan, kemudian suku bunga kredit dan aktivitas ekonomi itu 2 sampai 4 bulan gitu. Nah, itu dalam kondisi normal. Tetapi di dalam kondisi saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, likuiditas itu cukup banyak Mas Ian, sehingga dampak transmisi ya, kenaikan suku bunga ini memang masih butuh waktu gitu dibandingkan dengan atau lebih lambat dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, dengan konteks ini kenaikan suku bunga kredit itu juga masih belum kelihatan signifikan. Jadi tentunya ini tadi bagian dari Bank Indonesia memastikan bahwasannya langkah kenaikan suku bunga ini cukup sangat cermat dan terukur dengan memperhatikan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor keuangan, intermediasi maupun juga ketahanan ini bisa terjaga dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi demikian Pak. Jadi kita kalau dihitung-hitung sebenarnya kenaikan Indonesia ini masih sangat ringan gitu. Kita kalau dihitung-hitung selama tahun 2022 ini baru 75 basis poin. Kalau dibandingkan dengan contohnya let's say itu Brasil itu sekitar 400 basis poin. Apalagi kayak India ya hampir 150, kemudian Meksiko itu juga sekitar 300 basis poin, negara Amerika juga sama 300 basis poin. Ini sebenarnya melihat itu bagaimana ruang kebijakan yang kita lakukan ini kita lakukan dengan terukur, dan kita juga bersyukur kita punya sinergi yang kuat dengan pemerintah gitu ya, karena pemerintah dengan kebijakan fiskalnya bisa mengabsorb sebagian dari tekanan inflasi yang imported dari luar itu ya, dengan pemberian kompensasi dan subsidi untuk mendukung perekonomian dan stabilitas makro. Nah, sehingga memang ini yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Ya, kita bersyukur. Gitu. Ini sebenarnya bukan hanya inflasi kan, tapi juga ada persoalan nilai tukar rupiah yang saat ini juga masih dibuat kebijakannya oleh Bank Indonesia terus dipantau. Nah, nanti usai jeda Pak Solikin kita akan bahas nih soal kebijakan nilai tukar rupiahnya. Apa yang dilakukan oleh BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini trennya melemah.